Halo semua, kembali lagi bersama kami di Gen Z Podcast. Seperti biasa, kelompok kami kembali dengan tema yang berbeda dan pastinya lebih menarik dong. Kenalin, aku Bridget. Halo, saya Sisil. Hai, aku Elsa. Halo, aku Tania. Hai semua, aku Karina. Aku Raferta. Halo, perkenalkan nama aku Noven. Langsung saja yuk kita mulai. Gak kerasa ya, kita udah kelas 12, bentar lagi udah kuliah. Iya deh, Jets. Kayak baru kemarin kita MPLS, udah mau lulus aja. Emangnya nanti kuliah mau ambil jurusan apa? Kalau aku sih pengen ngambil bioteknologi. Wih, anak IPA banget tuh. Mau di universitas apa? Di Ubaya, Fer. Oh, terus kalau di bioteknologi itu bahas kayak bakteri, virus, sama DNA gitu gak sih? Bener banget, bioteknologi itu merupakan ilmu terapan yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, khususnya mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi, dan sebagainya. Dan produk dari makhluk hidup seperti alkohol, enzim, dan DNA, melalui proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Contoh produk hasil bioteknologi itu seperti tanaman hasil kultur jaringan, hewan hasil cloning, bayi tabung, dan tanaman hasil transgenik seperti semangka kotak, juga vaksin yang bersifat imunogenik. Kok bisa bayi tabung itu termasuk dalam bioteknologi? Karena bayi tabung atau in vitro fertilization yang disingkat IVF adalah metode pembentukan zigot yang dilakukan dengan mempertemukan sel ovum dengan sel sperma pada cawan Petri. Sel ovum diambil dari ibu, sedangkan sperma diambil dari ayah. Kemudian dilakukan screening yang bertujuan untuk menyeleksi gen-gen unggul dan memastikan embrio yang akan dihasilkan tidak memiliki cacat genetik. Setelah dilakukan screening, sel ovum dan sperma terbaik akan difasilitasi pertemuannya di dalam cawan Petri sehingga terjadi pembuahan. Saat zigot telah mencapai tahap blastula, embrio tersebut dipindahkan ke dalam uterus ibu agar terjadi implantasi dan meneruskan perkembangan secara in vivo. Teknologi IVF ini biasanya disarankan kepada pasangan-pasangan yang sulit mendapatkan anak dengan metode alami. Kok kamu udah tahu sih mau masuk jurusan apa? Di era globalisasi dan modernisasi sekarang, tentunya pengetahuan dan teknologi udah semakin berkembang. Aku bisa yakin sama jurusanku karena dibantu sama aplikasi rencanamu.id. Sekarang kamu coba deh download di Play Store. Wah, oke. Ini udah ke-download barusan. Oke, langkah pertama kamu isi data diri kamu dan email kamu sama nomor telepon. Biar nanti kalau ada info tentang jurusan atau universitas, aplikasi ini bisa infoin kamu langsung. Udah, terus ini ada kata-kata welcome to rencanamu.id. May I help you, Miss Tania? Aku harus ketik apa nih? Kalau ada text offering help and service kayak gitu, jawab aja, yes, please help me. I don't know what major to choose. Wah iya, langsung disediain tes bakat minat dong. Beneran aplikasi ini berjasa banget buat kita anak kelas 12. Iya dong, kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya aplikasi-aplikasi yang membantu kehidupan manusia, seperti yang kamu pakai ini, dan berkembang di negara-negara maju itu, karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Itu makanya alasanku mau masuk jurusan teknologi informasi. Loh, dengar-dengar Raferta juga mau masuk teknologi informasi kayak kamu. Ya kan, Fer? Iya, aku udah dari dulu pengen masuk teknologi informasi. Banyak banget manfaat teknologi informasi di era globalisasi ini. Antara lain memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi lebih cepat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru saat ini melalui internet. Masyarakat dapat berbelanja ataupun bisnis secara online lewat internet, memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan lain sebagainya. Pada intinya, kehidupan kita ini sangat melekat dengan teknologi apapun, jurusan dan pekerjaan pasti membutuhkan teknologi. Dan dengan berkembangnya teknologi informasi akan semakin memudahkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
Tapi kemarin aku baca di buku sejarah IPTEK bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia telah ada sejak masa praaksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa praaksara. Pada masa Kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi dan informasi Indonesia banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Aku juga baca buku itu, Tan. Di situ juga dijelasin sejarah teknologi di masa modern. Yang pertama itu teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan internet protokol atau disingkat IP di Universitas Indonesia bernama UINet Lab pada 24 Juni 1988. Lalu ada perkembangan radio di Indonesia yang telah ada sejak tahun 1920-an pada 11 September 1945. Pemerintah Indonesia berhasil mendirikan Stasiun Radio Nasional Indonesia yang dinamakan Radio Republik Indonesia atau disingkat RRI. Oh iya, RRI itu memiliki peran vital dalam revolusi kemerdekaan Indonesia loh. Pada saat agresi militer Belanda II, pemancar RRI di Wonosari, Yogyakarta menjadi alat penghubung utama antara tokoh nasionalis di Yogyakarta dan pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Selain radio, Indonesia juga punya satelit berawal dari pembangunan sistem komunikasi satelit domestik. Palapa pada masa pemerintahan Orde Baru. Satelit Palapa berhasil diluncurkan pada 8 Juli 1976 dari Cape Kennedy, Amerika Serikat. Menarik ya sejarah-sejarah di Indonesia ini. Tapi kalian nanti pas kuliah harus ikut organisasi-organisasi loh. Kakak aku aja kemarin di organisasinya disuruh nyari dana gitu buat ngadain event kampus. Kasian sih, aku kadang ngeliat dia sampai pulang malam. Oh, emangnya kakakmu nyari dana lewat apa? Dia sama temen-temennya jualan makanan khas daerah gitu. Tapi yang beli cuma 3 orang. Padahal targetnya 10 orang. Coba deh, jika makanannya dimodifikasi. Contohnya seperti surabi dimodifikasi dengan mempercantik tampilan juga dengan tambahan keju. Kue cubit dimodifikasi dengan mempercantik tampilan dan topping yang beragam mulai dari Nutella sampai matcha. Dodol Garut dimodifikasi dengan menambahkan bahan seperti coklat sehingga menambah cita rasa. Dengan memodifikasi makanan itu akan memberikan variasi rasa yang baru. Keragaman rasa bisa dimodifikasi dengan beragam cara. Misalkan dengan cara membuat rasa lain dengan yang sudah ada pada sebelumnya. Ide bagus, Rin. Makasih ya sarannya. Semoga setelah ini jualannya kakakku jadi laris. Pada bahasa apa sih ini? Kayaknya serius banget dari tadi. Dari mana aja kamu, Fen? Ini kita dari tadi lagi bahas tentang perkuliahan. Astaga, tentang kuliah toh. Iya, udah dari tadi, Fen. Emang kalau kamu mau masuk jurusan apa? Aku sih setelah SMA mau langsung nikah dan berkeluarga. Yakin, Fen? Emang kamu udah tahu tentang dasar ajaran perkawinan dalam gereja Katolik dan tantangan dalam berkeluarga? Oh ya jelas tahu dong. Perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak terceraikan. Disebut sebagai sifat monogam dan indissolubile. Monogam berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang indissolubile berarti setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak terceraikan kecuali oleh kematian. Ini aku nemu dalam hukum gereja. Berarti kamu udah siap, Fen? Ya siap sih, tapi gak jadi deh. Mending kuliah dulu biar pinter. Terus kerja, baru nikah. Ya elah, gitu tadi sosokan mau nikah, hahaha. Guys, udahan yuk ceritanya. Iya nih, next time lagi aja kita cerita-ceritanya. Seru banget tahu pembahasan kita tadi.
Nggak cuman seru aja, tapi tadi nambah banyak banget wawasan buat aku. Weh, mantap deh. Terima kasih buat yang udah dengerin podcast kita. Kita pamit dulu ya teman-teman. See you next time. Tomorrow I can study thinking about you.